kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Panji Mataram Berkibar. Adipati Ronggo Tohjiwo benar-benar penasaran, ingin membabat dan memenggal dua orang kajineman yang menakut-nakuti dan mengancamnya. Ia makin penasaran karena setiap sabetan pedangnya yang cepat dan tajam itu dapat dihindari dengan manis oleh kedua musuhnya. Pertarungan itu makin melemah karena Ronggo Tohjiwo sudah lemah dan ia sulit mengendalikan dirinya lagi. Kalian benar-benar seperti kuntilanak. Siapa kalian perempuan-perempuan binal? Lebih baik kau menghangatkan tempat tidurku daripada mengganggu istirahat orang. Paman Ronggo Tohjiwo, dengarkanlah kami. Namaku Dewi Maut, dan ini adikku, Dewi Walik. Aku peringatkan kepadamu, jikalau kau tidak mengibarkan panji-panji Mataram tepat saat matahari terbit, maka Malang akan di bumi hanguskan. Lihatlah orang-orang Mataram sudah ada di Kandat, sudah ada di wilayahmu. Lihatlah Pakis Aji, Bulu Rawang, Tajinan, Kendat, semua sudah diduduki oleh orang-orang Mataram. Kalau kau tidak mendengarkan kami, kau akan celaka. Ingatlah, Pasuruan juga sudah tunduk pada Mataram. Kau tahu itu, Paman? Kau jangan menakut-nakuti aku, kuntilanak. Namaku Dewi Maut. Kau tentu ingat. Nama Dewi Maut kan? Yang mubah musik dan memberikan nama besar Ponorogo. Ingatlah, Paman, aku tidak main-main. Ya, kami tidak main-main, Paman. Kalau Paman tidak menyerah, ya Paman sendiri yang akan menanggung akibatnya. Hei, tunggu! Adipati Ronggo Tohjiwo sungguh tak mengerti dengan ancaman dua perempuan yang mengaku Dewi Maut dan Dewi Walik itu. Ia semakin resah. Pada malam itu juga, ia mengumpulkan orang-orangnya untuk bersiaga penuh menjaga istananya. Tetapi pagi hari, tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba bermunculanlah orang-orang bersenjata mengepung istana Kadipaten Malang. Jangan biarkan Ronggo Tohjiwo lari. Tangkap dia. Badong, ini bagaimana, ha? Orang-orang Mataram ternyata menyerbu kemari. Mereka yang mundur dari Pasuruan lari kemari. Bahkan mereka bermarkas di Kandat. Kalau seperti ini kita bisa mati, Badong. Kanjeng Adipati, lebih baik kita melawan. Kita tunjukkan perlawanan kita. Jangan bodoh, Badong. Kapulungan saja sekarang menyerah dan mengibarkan panji-panji Mataram. Bagaimana kalau kita mengikutinya? Kita akan tercela di hadapan Eyang Giri. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Benteng Malang telah dikepung oleh orang-orang Mataram. Kita tidak bisa berkutik. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, Badong. Kanjeng Adipati, perkenankanlah hamba melakukan perlawanan. Kalau memang benteng kita telah dikepung, ya, Kanjeng Adipati bisa menyelamatkan diri. Sementara hamba akan menghadapi orang-orang Mataram. Melarikan diri ke Kepulungan adalah jalan aman. Tetapi hamba tidak yakin apakah orang-orang Mataram membiarkan Kanjeng Adipati pergi. Badong, tolong. Aku bisa lari melalui sungai. Nah, tolong hadapilah orang-orang Mataram. Aku harus menyelamatkan diri. Adipati Ronggo Tohjiwo tidak menduga jikalau apa yang dilakukannya tak luput dari pandangan Tumenggung Anom Baurekso. Terjadilah kejar-mengejar. Di sungai kecil Ronggo Tohjiwo mengerahkan kemampuannya. Semakin cepat ia melarikan kudanya, dan pada saat ia ada di tikungan, ia pun melompat. Kurang ajar. Di mana kau? Yang lari hanya kudanya. Aku yakin masih ada di dekat sini. Paman Ronggo, keluarlah. Ini aku, Tumenggung Anom Baurekso, akan memenggal kepalamu. Keluarlah. Di mana kau? Paman Ronggo Tohjiwo, muncullah kau. Aku harus melarikan diri. Ya, aku harus menyelinap dan menghindar dari kejaran orang-orang Mataram. Aku harus pergi dari sini. Aku harus menyamar sebagai seorang penduduk biasa. Hei, Paman Ronggo Tohjiwo, di mana kau? Keluarlah! Paman, boleh aku tanya padamu? Ada apa, Kisanak? Mengapa malam-malam seperti ini bermain di Kalim? Apakah Paman melihat seorang Narendra Malang yang melarikan diri kemari? Kudanya dibiarkan pergi, sementara ia menghilang.
Oh, Paman tidak melihat orang. Ya, Paman baru memeriksa pengairan di sawah Paman. Jadi, Paman tidak tahu. Paman terlalu sibuk mengatur air, Nger. Baiklah kalau begitu. Kurang ajar. Tolong laporkan pada saya kalau Paman melihat seseorang yang melintas di tempat ini. Paman paham? Iya. Paman paham, Nger. Hati-hati. Di ibu kota terjadi peperangan yang dahsyat. Orang-orang Mataram nampaknya semakin melebarkan kekuasaannya. Baiklah, Paman. Ya. Dasar tolol. Hanya dengan bertelanjang dada dan melepas semua pakaianku, ia tidak mengenaliku lagi. Dengan demikian aku aman dan selamat. Ya, mudah-mudahan mereka tidak melanjutkan pertempuran karena aku tidak melakukan perlawanan. Kasihan rakyatku. Aku harus pergi ke Surabaya untuk mohon perlindungan pada Eyang Giri. Adipati Ronggo toh jiwa dengan telanjang kaki, telanjang dada, dan mengikat kepalanya, pergi berjalan menyusuri sungai kecil. Ia masih tetap menyamar sebagai orang kampung menuju ke Surabaya. Sementara itu, di Wirosobo terjadi pertempuran yang sengit antara orang-orang Mataram dan orang-orang Ronggolelana. Pertarungan itu sangat seru karena dendam orang-orang Mataram yang kehilangan agul-agul utamanya. Maju! Martoloyo, kamu ternyata pemimpin yang hebat. Hadapilah aku, Ronggolelana. Aku lakul Surabaya. Ronggolelana, jadi kaulah orangnya. Pantas anak buahmu memiliki semangat juang yang luar biasa. Tapi kau jangan terlalu bangga dengan kemenanganmu atas Paman Surotani. Kalau Paman Surotani berhasil kau bunuh, ayo, hadapilah Martoloyo. Aku lakul Mataram, kebanyakan bermulut besar. Tapi pada kenyataannya kosong belaka. Ayo, Lelono, hadapilah Martoloyo. Iya! Seruan anak buahmu, mereka mundur dan ketakutan menghadapi arek-arek Matura. Sekarang kau tinggal menghadapi aku. Ayo majulah, ayo ikutilah aku. Ya, ya. Eyang Martoloyo, Mas Cokro, Eyang jangan terlalu emosi. Kendalikan diri, Eyang. Jangan kejar orang itu. Kita lebih baik mundur. Tidak, Mas Cokro. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Berikan kesempatan sekali lagi kepadaku. Mas Cokro telah memberikan kepercayaan kepadaku sebagai pimpinan perang di sini. Jadi Mas Cokro juga di bawah komandoku. Mas Cokro juga tidak bisa menghalang-halangiku. Eyang Martoloyo, Eyang, dengarkanlah hamba. Tidak. Sayalah panglima perang di sini. Jadi Mas Cokro tidak bisa menghalang-halangiku. Aku akan menggempur Surabaya. Siapa yang menyuruh Baratiko mundur? Siapa? Siapa? Apakah Mas Cokro sendiri? Eyang Martoloyo, sekali lagi, Baratiko menyelamatkan pasukan Turonggo untuk mundur selangkah. Dan Eyang Martoloyo barangkali bisa berpikir, bagaimana jika pasukan Turonggo mundur? Artinya memang kita harus bertahan. Tidak bisa begitu, Mas Cokro. Sudah kepalang basah. Agul-agul Mataram telah mati seorang. 40.000 prajuritku hampir lenyap. Dan sekarang saatnya pembalasan. Aku tidak terima dengan Ronggolelana yang membunuh Eyang Surotani. Aku akan membalas dendam sakit hati ini.
Jadi Mas Cokro tidak boleh menghalang-halangiku. Eyang Martoloyo, kita sama-sama berjuang membela Mataram. Bukan masalah dendam pribadi. Aku berjanji, Mas Cokro, untuk menunjukkan kepadamu bahwa aku masih bisa memimpin. Percayalah bahwa yang kulakukan ini tidak salah. Kalau hari ini kita mundur, maka besok pagi kita akan menggempur habis-habisan Surabaya. Jangan sia-siakan Eyang Mangkubumi yang saat ini sudah sampai di Delta Brantas. Apakah Mas Cokro memikirkan hal itu? Eyang Martoloyo. Martoloyo tidak akan pernah mundur. Sampai kepalaku jatuh ke tanah, baru aku akan mundur. Tapi selama aku masih bisa bergerak, aku tidak akan pernah mundur. Akan kuhancurkan orang-orang Surabaya. Dengan keras, Tumenggung Martoloyo menentang Senopati Inggalogo Ngadurahman Anyokrokusumo. Tumenggung Martoloyo makin berapi-api. Ia sungguh panas dan darahnya kian mendidih melihat tantangan-tantangan Ronggo Lelono yang memancingnya untuk makin murka. Hamba tidak akan pernah mundur. Hamba akan menghancurkan orang-orang Surabaya. Dengarkan ini, Kanjeng Sinuwun. Eyang Martoloyo, 40.000 prajurit kita gugur. Apakah Paman tidak memikirkan itu? Lebih baik kita bertahan dan menyusun kekuatan perlahan. Kepalang tanggung, Kanjeng Sinuwun. Mas Cokro harus tahu. Ini masalah kesempatan dan waktu. Kalau kita membiarkan dan memberikan waktu pada orang-orang Surabaya, artinya kita telah kehilangan satu kesempatan. Kita kalah satu langkah dengan mereka. Tapi kita telah kehilangan 40.000 orang prajurit, Eyang Martoloyo. Mataram berpenduduk padat, Mas Cokro. Sekalipun kita berkorban 40.000, tapi kita harus berpikir, Surabaya pun kehabisan banyak prajurit. Dan saat mendesak seperti ini, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar Pekik sadar bahwa kita bisa memberikan pelajaran. Aku tidak terima dengan gugurnya Eyang Surtani. Eyang, sekali lagi, kalau Eyang masih mau mendengarkan hamba, tolong, lebih baik kita mundur. Kita pasang strategi yang lebih tepat. Mas Cokro, di dalam peperangan seperti ini, apabila kita kalah selangkah, maka kita harus melompat. Nah, gerakan lompatan inilah yang ingin hamba lakukan. Mas Cokro harus mengerti. Hari ini kita kalah, tapi besok pagi kita akan lebih kalah lagi jika kita tidak maju lebih cepat. Kalau memang itu yang Eyang inginkan, ya, terserah Eyang Martoloyo. Terus terang, Mas Cokro. Secara pribadi, hamba juga dendam dengan kepergian Paman Surtani. Kita kehilangan orang besar yang memiliki pengabdian tinggi pada negara dan pemerintah. Perjuangannya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Eyang Martoloyo, apakah kita akan menyia-nyiakan perjuangannya? Tidak. Tidak. Martoloyo tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kakang Surtani. Kita harus mendukungnya dan melanjutkan apa yang diinginkannya. Dia sudah memberikan pukulan hebat pada orang-orang Surabaya. Jadi kita harus melanjutkan misinya. Haruskah saat ini, Eyang Martoloyo? Iya. Sekarang tiba saatnya. Kita menggunakan politik Garuda Ngambang dan memukul dengan strategi Kalajengking. Hamba akan menggebuk dari depan dengan politik Garuda Ngambang. Sementara Eyang Mangkubumi yang sudah sampai di Delta Brantas akan menyengat mereka dari belakang. Hamba percaya dan hamba berjanji untuk memukul orang-orang Surabaya hingga lari tunggang langgang. Eyang Martoloyo, hamba hanya ingin sedikit berhati-hati. Hamba hanya ingin melakukan strategi yang lain, Eyang. Angger Prabu, Angger tahu mengapa Eyang Surotani melakukan gebrakan seperti itu. Oh, Angger Prabu, kalau ia mau mendengarkan hamba, pastilah ia tidak akan terjebak. Beliau tergesa-gesa melakukan penyeberangan ke Kali Brantas. Saat itu, hamba baru membicarakan masalah ini pada Eyang Mangkubumi. Kami belum siap. Tetapi Ronggo Lelono melakukan tipuan jitu hingga memancing kemarahan Eyang Surotani. Tetapi apa yang dilakukan Eyang Surotani harus kita dukung.
Sebab Eyang Surotani juga ingin menunjukkan pemikiran yang lain, di mana ia sangat suka dengan gerakan-gerakan cepat untuk melibas musuh. Eyang Martoloyo, kalau itu yang Eyang inginkan, baiklah. Hamba coba untuk mengerti. Mudah-mudahan Eyang bisa melakukan gebrakan ini dengan baik. Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurahman Hanyokrokusumo akhirnya memahami langkah yang diambil Tumenggung Martoloyo. Dan malam itu pula, Tumenggung Martoloyo melakukan strategi Garuda Ngambang, sedangkan orang-orang Pangeran Mangkubumi kini sudah sampai di Delta Kalibrantas. Anak Mas Singorano, hamba Kanjeng Pangeran. Seluruh anak buah hamba sudah menyisir Delta Brantas, dan pembawa meriam telah hamba persiapkan dengan baik. Kuharap jangan sampai ada yang mengerti. Usahakan penyelinapan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai tercium orang-orang Surabaya. Sebab sekali ketahuan, maka kita akan melakukan kesalahan besar. Hamba Kanjeng Pangeran. Bagaimanakah, Gelaga Biru? Apakah kamu bisa membantuku? Kanjeng Adipati, nampaknya orang-orang Mataram tidak akan mundur sekalipun Tumenggung Surotani telah tewas. Namun mereka seperti makhluk-makhluk siluman. Hamba melihat sendiri bagaimana gerakan-gerakan mereka sangat mencemaskan hamba. Gelaga Biru, hamba Kanjeng Adipati. Coba kamu awasi baik-baik apa yang dilakukan mereka. Kamu harus menyebar anak buahmu ke sebelah selatan. Dan kau, Gelaga Hirang, hamba Kanjeng Adipati, kamu menyisir tepat di sisi-sisi Kalibrantas. Jangan merubah posisi sebelum ku berikan aba-aba. Hamba Kanjeng Adipati. Dan kau, Kaliasem, hamba Kanjeng Adipati. Karena kamu cukup memahami wilayah Wirosobo ini. Untuk itu, tunjukkanlah bagi pasukan dan orang-orangku yang masih tersisa. Tunjukkan pos-pos pertahanan yang terbaik. Hamba Kanjeng Adipati. Lekas, pergilah sekarang juga. Aku di sini bersama dengan pasukan penyihir, penangkal bala bantuan dari Laut Kidul. Orang-orang Ronggolelana dan gabungan sisa-sisa pengikut Tumenggung Kapulungan yang telah membantu serta para sekutu yang datang dari Lasem, Tuban, Gresik, dan semua sekutu Surabaya diatur begitu rupa oleh Adipati Ronggolelana. Dan pada malam yang hening itu pula, Sultan Agung duduk bersimpuh, mengheningkan segala yang menguasainya. Ia berusaha untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul. Tubuh rohaninya bagai tersirap, dan ia makin khusyuk dalam duduk semadinya di pinggir Kalibrantas. Eyang Surotani tewas mengerikan di Kali Andogo, dan banyak prajurit Mataram yang tewas di ujung tombak. Mengapa bisa seperti ini? Tolonglah aku. Jangan khawatir, orang-orangku ada di pihakmu. Hanya saja mereka mengabaikan petunjukku. Andaikan mereka mengikuti apa yang kusarankan, tentu saja kau tidak merugi banyak. Lalu, bagaimana dan apa yang harus kulakukan sekarang? Lihatlah, Kali Andogo penuh dengan darah, mayat bertumpuk-tumpuk. Bau anyir dan amis memenuhi telatah Wirosaban. Aku tidak mengerti jika kejadian sehari bisa seperti ini. Kang Mas Prabu, lihatlah, semuanya sudah siap. Bukalah matamu. Seluruh anak buahku dari Kawah Merapi telah membantu. Bagaimanakah Kang Mas Prabu? Kau menyaksikan sendiri bukan? Aku tak pernah ingkar janji. Apa yang kukatakan padamu telah kupenuhi. Hanya saja orang-orangmu perlu hati-hati. Lalu bagaimana dengan keputusan Eyang Martoloyo? Apakah ini bisa memberikan peluang bagi Mataram? Lihatlah ke depan. Sekali melangkah, jangan ragu-ragu lagi. Dalam pandangan mata batinnya, Sultan Agung Nyokrokusumo menyaksikan pasukan Lampor yang berlaksa-laksa membantu kekuatan Mataram. Dan kini ia semakin memperhatikan lebih seksama apa yang dilakukan Nyai Roro Kidul untuknya. Terima kasih atas perhatianmu, Nimas Ratu.
Mudah-mudahan kali ini aku tidak mengecewakan orang-orang yang berjuang mati-matian melawan keganasan orang-orang Surabaya. Peperangan adalah pertumpahan darah, karena makhluk manusia terikat dengan tubuh dan darahnya. Jadi, sudah sewajarnya jikalau anak buahmu harus bercucuran darah. Lalu bagaimana dengan orang-orangku yang ada di Malang? Alap-alap telah bekerja dengan baik. Jangan khawatir, Mataram telah ada di atas angin. Tak ada yang mampu menghalangi kemampuan kedua Tumenggung Anum yang kau percayakan di sana. Telah melarikan diri. Apakah saudara-saudara membela pimpinan pengecut seperti itu? Jangan mundur, maju terus. Ayo. Nampaknya mereka tidak mendengarkan kita. Kita gebuk mereka dengan senjata. Aku lihat sendiri, Ronggo Tojiwo melarikan diri melalui sungai kecil. Mereka menghilang dalam kegelapan saat dikejar. Kita rampas semuanya. Kalau bisa, kita pengaruhi mereka. Dan kita ambil prajurit-prajuritnya untuk memperkuat Mataram. Kandang adalah tempat terbaik untuk pos keamanan, untuk melawan orang-orang Surabaya. Nah, untuk itu, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ayo, kau tangkap Badong. Aku akan mempengaruhi yang lain. Baik, Alap-alap. Badong, hadapilah aku. Kalau kau mau mendengarkan aku, lebih baik hentikan pertarungan ini. Tapi kalau kau tidak mau mendengarkan aku, maka banjir darah akan melanda Malang. Baurekso, kau seorang prajurit. Demikian pula aku. Alangkah memalukan jika jiwa seorang prajurit menjadi pengecut. Aku tahu bahwa Kanjeng Tumenggung melarikan diri. Tapi apakah kau tahu? Apakah ia benar-benar Kanjeng Tumenggung? Akulah penguasa di Malang ini. Maka aku tidak akan membiarkan semua ini. Aku tidak akan membiarkanmu semena-mena bersama orangmu. Kalau kau tidak mau mendengarkan aku, ayo, kita tunjukkan siapa yang menang. Badong. Sejak Mataram dipukul mundur oleh orang-orang Madura, Badong siap bersiaga untuk membantu siapa yang kuat. Tetapi sekali lagi, Badong seorang prajurit sejati tak akan pernah mengkhianati amanat Agung Raja Giri. Baik kok, majulah kau. Maju! Hancurkan mereka! Jangan biarkan lolos! Ayo! Ayolah, kita membantu Baurekso. Nampaknya ia kewalahan menghadapi orang Malang itu. Agul-agul Malang itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Baiklah, Bayu. Kau dari sana, aku menyegat dari sini. Pertarungan antara orang-orang Mataram dan orang-orang Malang sungguh mengerikan. Orang-orang Mataram bertarung tak mengenal lelah. Mati satu, tumbuh 1000. Dan di hadapan orang-orang Malang, Mataram bagaikan lebah yang berterbangan dari sarangnya. Hei! Siapakah kalian yang selalu ikut campur dengan urusan orang lain, ha? Beberapa saat yang lalu aku telah memperingatkanmu. Juga memperingatkan junjunganmu. Tapi nampaknya kau keras kepala. Dan kami tidak akan membiarkan orang-orang yang keras kepala. Badong, terimalah kematianmu. Menyerahlah. Daripada kau mampus, lebih baik kau berdiri di pihak kami dan bekerja sama dengan kami. Aku bukanlah prajurit pengecut. Sampai aku mati, aku tidak akan pernah berkhianat pada nenek moyangku. Kalau kau mau menyerah, maka kau akan selamat dan kau akan menjadi orang-orang kami. Mari kita bekerja sama. Dewi Walik, aku tidak akan pernah mendengarkan ocehanmu itu. Daripada anak buahmu mampus di mata pedang, lebih baik terimalah tawaran kami. Dewi Maut, kata-katamu saja yang menawarkan maut. Tapi Badong tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah mundur hanya dengan cumbu rayumu. Bagus kalau begitu. Baurekso, Walik, kita tangkap. Orang-orang Malang
tampaknya keras kepala. Pimpinannya saja yang pengecut. Larikan diri, Ronggo Tojiwo. Percuma kau punya nama dan jabatan setinggi itu. Ronggo Tojiwo berani bertaruh nyawa, tapi hanya omong kosong. Setelah kami datang, kau melarikan diri, membiarkan anak-anak buahmu salang tunjang untuk menghadapi kami. Ronggo Tojiwo, pengecut. Apa? Jadi orang-orang Mataram juga memukul Malang? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Badong dan anak buah hamba suruh menghadapi orang-orang Mataram, sementara hamba sendiri melaporkan peristiwa itu. Hingga pakaian paman compang-camping seperti ini. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Kalau hamba tidak menyamar begini, mana mungkin hamba bisa sampai di sini dengan selamat. Orang-orang Mataram mengamuk bagaikan setan. Mereka tak mengenal ampun. Apa saja yang dihadapi mereka, langsung mereka tebas habis. Laporanmu mengerikan sekali, Paman Ronggo Tojiwo. Tapi bagaimana kau sampai di sini tanpa anak buahmu? Artinya, kau telah mengabaikan tanggung jawabmu, begitu? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba bersedia mati untuk membela Surabaya. Untuk itulah, Badong dan anak buah hamba minta untuk menghadap orang-orang Mataram. Sementara hamba lari ke sini. Jikalau mungkin, hamba mohon bala bantuan untuk memukul orang-orang Mataram di Kandat, terutama yang telah mengepung benteng kami. Paman Ronggo Tojiwo, apakah Paman tidak sadar bahwa Surabaya sedang menghadapi kemelut seperti ini? Orang-orang Mataram pun telah menyerang lewat Delta Brantas, dan mereka telah menyerbu kedudukan kita di Wirosaban. Kau tidak membantu kami, malah minta bantuan. Bagaimana ini? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Kalau hamba dianggap merepotkan, baiklah. Hamba akan membantu perjuangan are-are Surabaya untuk menentang Mataram. Bagaimana kau bisa membantu kami tanpa bala tentara? Setidak-tidaknya menurut kemampuan hamba. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Aku bisa minta tolong padamu, Paman. Katakanlah itu, Kanjeng Pangeran. Hamba siap sedia. Karena kedudukan orang-orangku dalam bahaya, maka aku minta kau menemui orang-orang di Tuban agar mereka menambah kekuatan pasukanku. Cepatlah, Paman. Di sana masih ada bala cadangan. Pimpinlah kemari. Hamba, Kanjeng Pangeran. Saat ini juga hamba mohon pamit untuk pergi ke sana. Lekaslah. Jangan sampai terlambat. Kau harus ketemu dengan orang-orang Tuban dan minta agar semua pasukan yang ada dikirim kemari. Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon pamit. Adipati Ronggo Tojiwo yang masih berpakaian compang-camping itu mundur dari hadapan Pangeran Pekik. Ia menuju ke Tuban untuk memberitahukan adanya keperluan pasukan cadangan, di mana Tumenggung Martonegoro saat ini masih sibuk menghadapi orang-orang Mataram di sepanjang Delta Brantas. Kita terkepung. Orang-orang Mataram telah mengelilingi Wirosobo dan nampaknya bala bantuan mereka tidak ada habis. Mereka datang dan bubar bagaikan lebah yang bubar dari sarangnya. Hamba tidak tahu harus berbuat apa. Lalu bagaimana dengan Paman Martonegoro, Paman Pesagi, Paman Ronggololono, dan semuanya? Bagaimana? Jangan mengeluh padaku. Hamba telah mengerahkan seluruh prajurit, tapi nampaknya kita telah terkepung dan orang-orang Mataram benar-benar seperti setan. Mati satu datang ribuan. Hamba tidak tahu dari mana mereka datang. Yang penting sekarang hancurkan yang ada di depan kalian. Jangan mundur. Aku sudah minta bantuan dari Tuban. Paman Ronggo Tojiwo juga sudah bergabung dengan kita. Jangan khawatir. Apa, Kanjeng Pangeran? Paman Ronggo Tojiwo telah bergabung dengan kita. Kecolongan, Kanjeng Pangeran. Kecolongan bagaimana, Bagaswara? Artinya orang-orang Malang akan menjadi alat bagi orang-orang Mataram. Badong, kalau kau tidak mau menyerah, lihatlah, kau akan kami cincang. Menyerahlah, kami tidak main-main. Kalau kau masih bersikeras, kau akan celaka. Bergabung dengan kami atau mati. Aku tidak pernah mundur. Sekalipun nyawaku melayang, aku tidak akan pernah mundur. Orang-orang Mataram hanya bisa main keroyok. Aku tidak perlu bantuan kalian, Dewi Walik, Dewi Maut. Biarlah aku habisi sendiri pengkhianat itu. Badong menggelepar, tubuhnya lepas dan kepalanya menggelinding di tanah. Auraksa menginjak dada Badong yang telah menggelepar, dan sekarang alap-alap dengan gagah berada di atas kudanya. Prajurit-prajurit Malang yang telah ditinggalkan pemimpinnya terpaksa meletakkan senjata dan menyerah pada kekuasaan Mataram. Mereka mengangkat tangan di belakang kepala dan merunduk mencium tanah. Saudara-saudara, kalian telah menjadi tawanan orang Mataram. Kalian pasti tahu bagaimana kedudukan saudara-saudara sekarang. Ingat, kami tidak akan membunuh jika tidak terpaksa. Kalian kuampuni jika kalian mau mendengarkan kami. Saudara-saudara mendengar? Bagus.
Sekarang dengarkan saya. Angkat senjata dan berjalan di depan kami menuju ke kandang. Saudara sudah tahu? Hamba. Siapa saja yang berkhianat akan kami bunuh. Mengerti? Hamba. Nah, sekarang angkat senjata. Orang-orang Malang yang telah menjadi tawanan Mataram ini menjadi ujung tombak. Mereka berjalan menuju ke timur, menambah jumlah bala tentara Mataram untuk melawan orang-orang Surabaya. Mereka adalah perisai Mataram. Sementara itu, Bagaskoro dengan rasa cemas dan ngeri menghadap Pangeran Pekik yang hanya memantau jalannya pertempuran orang-orangnya melawan keganasan prajurit-prajurit Mataram. Kanjeng Pangeran, orang-orang Malang menyerah pada orang-orang Mataram. Mengapa Kanjeng Pangeran tidak menanyakan pada Ronggo Tohjiwo? Dia pemimpin macam apa? Bagaskoro, Kanjeng Pangeran seharusnya menahan Adipati Ronggo Tohjiwo. Kalau ia ke sini, berarti dia bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau orang-orangnya menghadapi orang-orang Mataram, bagaimana ia sampai di sini? Seharusnya ia bersama dengan prajurit-prajuritnya. Maafkan aku, Bagaskoro. Aku hilaf. Aku gugup. Lagi pula aku juga tidak berpikir sampai ke sana. Aku memikirkan bagaimana menghubungi prajurit cadangan yang ada di Tuban yang telah siap kita pakai. Sementara keadaan di Malang, kukira tetap aman karena orang-orang Mataram berkedudukan di Kendat. Tuh, kita jatuh, Kanjeng Pangeran. Orang-orang Mataram kekuatannya bertambah. Dia pasti mempergunakan orang-orang Malang sebagai tawanan dan dipakai sebagai ujung tombak untuk mempertahankannya di seberang Kali Brantar. Aduh, mampuslah kita. Dan memang benar apa yang dikatakan Bagaskoro. Orang-orang Malang yang dikalahkan dipergunakan sebagai tawanan oleh orang-orang Mataram. Mereka diminta berbaris di depan untuk menjadi ujung tombak bala Mataram maju bertempur di penghulu Kali Brantar. Saudara-saudara, aku minta saudara-saudara terus maju ke depan dan berbanjar ke depan. Maju! Oh, kita bertambah banyak pasukan. Kita berada di atas angin. Tapi kita tidak boleh terlambat. Selama Eyang Martoloyo menyerbu dan dibantu oleh Eyang Mangkubumi, kita harus segera muncul di pinggir Kali Brantas sesuai dengan rencana semula. Pasukan Suronggo, cepat! Cepat jalan! Hamba cepat! Maju! Lebih baik kita berangkat duluan dan kita mengawal mereka. Makan semuanya! Maju! Cepat pasukan Suronggo! Orang-orang yang menjadi tawanan Mataram kini berada di muka. Mereka adalah sebagai tameng dan perisai orang-orang Mataram menghadapi keganasan orang-orang Surabaya. Arek-arek Madura dan kelompok Ronggo Lelono. Pertempuran tidak bisa dihindarkan lagi. Untuk kesekian kalinya, orang-orang Surabaya dan orang-orang Mataram bertempur di pinggir Kali Brantas. Dimas Ronggo Lelono, kita harus mundur. Iya, kita harus mundur. Kita tidak bisa menentang bala Mataram yang begitu banyak. Kita bisa kalang kabut kalau begini. Tidak, kita tidak boleh mundur. Harus maju. Tapi mereka semakin bertambah kekuatan. Kita harus berpikir. Kita bisa mati jika menghadapi mereka di sini. Kalau paman-paman ingin mundur, silakan. Tetapi Ronggo Lelono akan tetap maju. Ingatlah, Surotani dan Ngabei Ketawangan telah mati di tanganku. Dan sekarang aku ingin menunjukkan kepada mereka kalau aku masih mampu dan Surabaya masih unggul. Jangan gegabah Dimas Ronggo Lelono. Jangan lengah. Kita telah terkepung. Aku tidak peduli. Paman Ronggo Lelono, kita harus mundur. Kita harus meninggalkan kancah pertempuran ini. Lihatlah, orang-orang Mangkubumi telah ada di belakang kita. Mereka melakukan sapet kuda dan sengatan kalajengking. Sementara orang-orang Martoloyo melakukan gerakan Garuda Ngamba. Kita bisa mampus. Tidak. Kita harus bisa menyelinap. Kita lakukan gerakan pasukan melata. Kita maju. Lihatlah, bala tentara yang di Kandar telah maju meramat kemari. Mereka berbanjar di pinggir Kali Brantas. Kita tidak memiliki pertahanan setangguh mereka. Paman Besaki, Paman Martonegoro, aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Tapi janganlah kau lengah. Lihatlah, mereka sungguh mengerikan. Kita harus mundur. Kita tarik mundur dan kita susun pertahanan lebih kuat. Kita tidak bisa menembus kepungan mereka. Kita lebih lemah. Mundurlah, ayo. Paman, palang pasah, Paman. Mundur kita hancur.
maju pun sama. Lebih baik kita hadapi. Tidak, kita harus mundur. Jangan malu. Ayolah, kita mundur. Kita selamatkan pasukan yang ada. Jangan sampai mereka mati bunuh diri dan melakukan perang puputan seperti tempo hari. Benar. Ayolah kita mundur. Pasukan, mundur! Mana Ronggololono? Aku ingin melihatmu, Ronggololono. Ternyata kau mundur dan kau tidak mau menghadapi orang-orang Mataram. Pasukan, serbu! Jangan biarkan mereka menyerang berlari. Ayo kamu! Mampuslah kita. Kita harus menyelamatkan diri. Ayo cepat. Apa boleh buat? Iya. Kita mundur. Iya. Kita selamatkan diri. Bagaskoro, mundurlah. Beri aba-aba anak buahmu. Siap. Pasukan, mundur! Pertempuran orang-orang Mataram dan orang-orang Surabaya kian mengganas dan orang-orang Mataram makin beringas mendapat angin. Orang-orang Surabaya makin terpukul mundur. Mereka terkepung. Ronggololono kebingungan karena rekan-rekannya tidak mendukungnya dan kini ia pun terpaksa ikut suruh dan menarik mundur pasukannya. Dimas Genironggo, lakukanlah jebakan-jebakan. Jangan sampai orang-orang Surabaya seenaknya. Pasukan Eyang Mangkubumi telah memukul dengan sengatan Kalajengking. Paman tak perlu merisaukan kami. Sayang, aku tidak bisa membantumu. Lukaku terlalu parah, Genironggo. Paman Panji Wirobumi, istirahatlah di barak-barak ini. Paman bisa bertahan, bukan? Iya. Aku akan sembuh, Genironggo. Lenganku terluka parah oleh sapatan pedang. Aku tak bisa melakukan apa-apa selain tidur seperti ini. Paman, doa restu Paman sangat kami perlukan. Jangan khawatir, Paman. Orang-orang Surabaya akan kita permalukan. Mengapa bisa begini? Kita terjebak. Sudah kukatakan, lebih baik kita meninggalkan pelagan ini. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Orang-orang Malang memperkuat barisan Mataram dan pasukan cadangan dari Tuban belum juga datang. Aku khawatir jika ada pengkhianat yang menghalang-halanginya. Malang basah, kita telah terkepung. Karena kau tidak mau mendengarkan aku, Dimas Ronggololono. Kalau kemarin kau mendengarkan aku, kita masih ada waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang mundur kena, maju apalagi. Orang-orang Mangkubumi telah mengepung kita. Wiro Saban telah diadakan pagar betis. Kita tidak bisa menghindari mereka. Kita tidak perlu mundur, kita hadapi mereka. Hidup atau mati, kita hadapi mereka. Paman Besaki, meminta Paman menyisir. Lakukan pukulan-pukulan sekali pukul sembunyi. Pukul sembunyi. Tapi bagaimana aku mampu melakukannya? Sementara prajurit-prajurit Mataram makin liar. Mereka makin banyak. Seperti makhluk-makhluk liar yang tak kenal lelah. Aku melihat prajurit-prajurit Mataram yang mati bangkit lagi. Paman, jangan mengada-ada. Aku tidak mengada-ngada. Bayangkan saja, berapa ribu prajurit yang mati di tengah kali Berantas. Tapi nampak mereka tidak kurang satu apapun. Bahkan aku melihat orang-orang Mataram datang semakin banyak. Dari mana datangnya kalau tidak dari kematian? Entah bangkit dari kematian atau apa namanya. Yang jelas mereka masih tetap bertahan dan berusaha mengejar kita. Ayolah, kita lakukan penyerangan. Kisanak, jangan melintang di sini. Biarkan kita kejar orang-orang itu. Hadapilah aku. Siapakah dirimu? Kemarin kau muncul di Renong, dan sekarang tiba-tiba kau muncul di sini. Barangkali aku datang terlambat, ngabehi Ketawangan. Dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang kau pukul. Pakaianmu compang-camping, dan kau tidak layak jadi prajurit. Kau boleh mengatakan aku gembel atau apapun. Seseorang dikatakan prajurit bukan karena seragam dan pakaiannya, bukan karena senjata dan perlengkapan perangnya. Lihatlah, siapa nanti yang dikatakan prajurit? Aku atau ngabehi Ketawangan? Kurang ajar. Kurobek mulutmu dengan pedang ini. Ternyata gerakan-gerakanmu terlalu lamban bagi seorang Kolocokro.
Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Jangan sampai terlambat menolong sahabat-sahabatku. Aji Cokro Geni Sampurno. Dalam sekali sambar dengan ajian Cokro Geni Sampurno, maka Ngabai Ketawangan hancur berkeping-keping, tubuhnya terbakar dan tak mampu berkutik lagi. Ayolah, orang-orang Mataram, aku tidak akan membiarkan kalian bongkar. Akulah musuh kalian. Kisanak, kau akhirnya datang. Ya, aku datang untukmu. Terima kasih, Kisanak. Kalau begitu, aku tidak akan undur lagi. Aku akan melakukan perang bebutan sampai kami benar-benar menunjukkan pada orang-orang Mataram bahwa kami masih bisa bangkit. Akulah musuhmu, Ronggo Lolono. Minggirlah kau. Geni Ronggo, ternyata kau masih gagah dan tegar. Gak tahukah kau sebentar lagi akan berkalang tanah. Aku tidak mau membiarkanmu lagi, Geni Ronggo. Kurang ajar. Penggal kepalamu dengan pedangku ini. Aji Cokro Geni. Kurang ajar. Amaran ajian memang luar biasa. Minggir. Tua Bangka tidak tahu diri. Tumenggung Martoloyo, ternyata kau pun masih gagah. Jangan halang-halangi aku membunuh Geni Ronggo. Kalau tidak kau halang-halangi, Geni Ronggo sudah jadi arang. Sombong sekali kau, Kolo Cokro. Aku tidak akan membiarkanmu. Ternyata kau menyebar maut di sana-sini. Selama ini kau menjadi buron. Dan aku tidak akan membiarkanmu lepas. Geni Ronggo, hati-hatilah. Kita hadapi dia. Ayo majulah, jangan satu persatu. Ayo, seluruh pasukanmu, suruh mengeroyokku. Dan kalian akan tahu, Aji Cokro Geni. Syarat wajah. Aji Cokro Geni Sampurno. Kalian akan menyusul Surotani. Kolo Cokro tidak akan membiarkan kalian. Aji Cokro Geni. Awas kalian Tumenggung. Awas. Sambar geledek. Terjadi di sana bencana. Perang puputan akan terjadi lagi. Mbak Yu, kita ke sana. Jangan. Tugas kita menyelamatkan daerah ini. Jangan sampai ada orang-orang Surabaya yang menyeberang Sungai Brantas ini. Biarkanlah. Di tempat itu adalah wilayah kekuasaan Eyang Martoloyo, Paman Geni Ronggo, dan Eyang Mangkubumi. Kita perlu membantu mereka. Nampaknya terjadi malapetaka. Dari kejauhan, Wulan dan Putri Pandansari melihat keanehan-keanehan dan malapetaka yang luar biasa. Bola api terjadi di sana-sini, ledakan-ledakan dahsyat terjadi di sana-sini, dan kobaran api membakar semak belukar dan hutan. Mbak Yu, lihatlah. Lontaran-lontaran bola api dan benturan-benturan dahsyat. Kita harus membantu Paman Panjiwiro Bumi. Nimas, kita jangan terkecoh. Di dalam peperangan kita harus memegang teguh tugas dan kewajiban kita. Kalau kita mendapat tugas di sini, maka kita tidak boleh meninggalkan wilayah kita. Tapi nampaknya mereka membutuhkan bantuan kita. Jangan khawatir, Aji Sukmo ada di sini. Ia akan menjadi senopati pamungkas. Kang Mas Sukmo? Iya. Ia dengan Mas Cokro turut dalam pertempuran di Wirosaban ini. Kuakui, orang-orang Surabaya memang ulet. Berhari-hari kita bertempur dan mereka sedikit pun tak gentar. Tapi mereka akan celaka. Ribuan prajurit mereka terkapar, dan orang-orang Tuban yang akan membantu telah dihadang oleh prajurit-prajurit Mataram. Tapi Mbak Yu, hatiku benar-benar tidak enak. Ada keinginan untuk menuju ke tempat itu. Aji Cokro Geni. Maafkan hamba.
biarkanlah hamba yang menghadapi gembel jelek itu. Nak Masukmo. Ya, hambalah yang akan menyingkirkannya. Hamba akan mengusirnya dari sini. Tolong, menyingkirlah dari sini. Terima kasih, Nak Masukmo. Semuanya, menyingkir! Ternyata kau bocah ingusan. Kau ingin menghalang-halangiku. Oh, ternyata kaulah yang menyebarkan maut. Kalau Cokro, akulah tandinganmu. Jangan besar mulut. Aku pun tidak takut menghadapimu, Aji Sukmo. Aji Cokro Geni! Apuan badai! Ada! Orang dari manakah yang memiliki ilmu seperti itu? Eyang Martoloyo, dia benar-benar hebat. Dialah yang pernah bertarung dengan hamba di Renong Kulo Cokro. Dia adalah penjahat. Dia adalah buronan pemerintah Mataram karena ia ingin membunuh almarhum Panembahan Krapya. Oh, jadi dia juga ingin membunuh Den Mas Jolang? Benar, dia memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mula-mula dia juga seorang senopati, tapi sayang ia membelot. Ia adalah orang kepercayaan Pangeran Puger. Sejak Puger disingkirkan dari Mataram dan menjadi santri di Demak Bintoro, lalu diusir ke Kudus, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Langkah dan geraknya terjepit. Oh, tapi ia sangat membahayakan. Lihatlah gerakan-gerakannya. Mampuslah kau, Aji Cokro Geni! Apuan badai! Dan sekarang kau mengeluarkan pusaka saktimu, Aji Sukmo. Kau tidak pantas membawa pusaka itu. Pantas atau tidak, aku akan mengakhiri petualanganmu, Kulo Cokro. Aku tidak akan membiarkanmu berpialang dan menyebarkan maut di mana-mana. Kaulah ternyata penyebar kerusuhan, dan aku akan mengakhirimu. Jangan mimpi, bocah ingus. Aku pun akan menyingkirkanmu. Cukup dalam dendamku padamu, dan aku tidak akan mundur sedikit pun. Mulut pengecut selalu mengumbar omong kosong. Kiai Pedang Kangkam sudah tidak menyatroni aku lagi, Aji Sukmo. Kiai Pedang Kangkam sudah berpihak denganku. Kerahkanlah kemampuanmu untuk menusuk dan menghancurkan aku. Jangan sombong, Kulo Cokro. Apabila pusaka Kiai Pedang Kangkam ini tidak mempan menusuk tubuh, baiklah. Barangkali aku harus mengakhiri petualanganmu dengan andalanku yang lain. Aji Sukmo menempelkan pusaka Kiai Pedang Kangkam di ujung tangan kirinya. Dan seketika itu pula, Kiai Pedang Kangkam lenyap dan menyatu dalam lengannya. Perlahan-lahan ia menjamah pusaka Nyai Sampur Jalasutra yang melilit di pinggangnya. Mungkin inilah yang kau harapkan. Sampur Jalasutra. Hop! Jangan lari! Cepat! Jangan lari! Jangan lari! Hup! Benar-benar pengecut. Ternyata kau melarikan diri. Kapan kau memiliki jiwa kesatria? Gusti yang Maha Agung, berikanlah aku kesabaran. Dengan cepat, Aji Sukmo melilitkan kembali pusaka saktinya dan orang-orang yang menyaksikan pertempurannya dengan Kulo Cokro segera mengerubunginya. Hop! Nak Masukmo, terima kasih kau mampu menghadapi orang itu. Tapi mengapa dia lari? Seorang pengecut tidak akan pernah menghadapi musuhnya sampai titik darah penghabisan. Dia pasti akan lari tunggang langgang. Ia sangat membahayakan, Nak Mas. Ia harus kita singkirkan. Dia tidak akan muncul lagi di sini, Eyang. Aku akan memburunya. Sebelum ia jauh, biarlah hamba mengejarnya. Tolong biarkanlah. Lanjutkan peperangan ini. Dan hamba akan mengejar sampai dimanapun ia lari. Hamba mohon pamit. Hati-hati, Nak. Semoga ia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Aku kagum padanya, Eyang Martoloyo. Iya, dialah andalan Mataram. Ia akan menjadi panglima besar. Ia bisa menjadi prajurit sejati yang memegang teguh pendiriannya. Semoga penjahat itu tertangkap. Saudara-saudara,
kita tangkap penjahat-penjahat Surabaya yang lain. Serbu! Ayo! Menyadari keadaan yang sebenarnya, maka orang-orang Mataram kembali menyerbu dan memburu orang-orang Surabaya yang masih tersisa dan bertahan di bawah pimpinan Ronggolalono, Tumenggung Martonegoro, dan Adipati Pesagi. Pertempuran pun kembali pecah dan orang-orang saling mempertahankan dirinya sampai titik darah penghabisan. Prajurit kita habis. Jangan lari. Aku tidak mau bunuh diri. Prajuritku habis. Aku mau pergi. Terserah kalian. Aku juga tidak bisa membelamu, Ronggolalono. Iya. Dasar semuanya pengecut. Ini orang-orangku pun tidak kelewatan. Oh, jangan lari! Kejar! Kau mau lari kemana, Ronggolalono? Janganlah menjadi pengecut. Aku tidak akan mundur, Tumenggung Martoloyo. Sudah aku jalani mati atau hidup. Aku tidak akan mundur dari hadapanmu. Bagus kalau begitu. Kau memang mumpuni sebagai seorang panglima. Mungkin kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Ayolah, aku sudah haus darah, Ronggolalono. Kaulah Hagul-Hagul Surabaya, dan aku ingin tahu bagaimana kekuatanmu. Tidak bisa kalau seperti ini. Kenapa orang-orangku kalang kabut? Kanjeng Pangeran, orang-orang Tuban tidak sampai di sini. Mereka dijegal orang-orang Mataram. Seperti yang hamba katakan, orang-orang Malang sudah ada di pihak Mataram. Dan orang-orang Tuban yang mau kemari disambut oleh Temenggung Anom Baratigo. Mereka tunggang langgang. Hamba tidak tahu sampai kemana sisa-sisanya. Mereka tidak dibiarkan tersisa. Semuanya habis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampuni aku, Duh Gusti. Ampuni aku, ya Allah. Kanjeng Pangeran, jangan terlalu bersedih. Setiap peperangan akan menyebabkan kematian. Peperangan adalah pengabdian antara hidup dan mati. Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tapi orang-orangku habis. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba. Ampuni hamba, Kanjeng Pangeran. Paman Martonegoro, Paman Pesagi. Ya, ampunkan hamba. Jika hamba undur dari pelagan, prajurit yang hamba pimpin tak seorang pun tersisa. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula dengan hamba, Kanjeng Pangeran. Anak buah hamba tidak ada yang tersisa. Ya Allah, aku. Kanjeng Pangeran, Paman Martonegoro, Paman Pesagi, kita tidak perlu menyesali peperangan yang terjadi. Pengadilan perang adalah untuk menentukan hidup dan mati. Kita telah melakukan pilihan yang terbaik. Jikalau kali ini Surabaya terpukul mundur, kita tidak perlu kecewa. Sudahlah, kita bisa menyusun kekuatan yang tersisa. Lalu, bagaimana dengan Paman Ronggolalono? Di mana dia? Dia masih bertarung, Kanjeng Pangeran. Benar, dia tidak mau undur. Ya. Barangkali dia ingin menunjukkan kalau dia masih mampu bertahan dan setia pada janjinya. Sementara itu apa yang dilakukan Ronggolalono sungguh mengerikan. Ia mengamuk menghancurkan apa saja yang dihadapinya. Mampuslah kalian. Kejar dia, tangkap dia, hidup atau mati. Mengerikan sekali. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Mas Cokro, inilah yang namanya perang. Tapi sebelumnya aku tidak pernah menduga bila hancur lebur seperti ini. Aku lebih suka bila menaklukkan musuh dalam keadaan utuh daripada hancur seperti ini.
Kalau kita bisa menaklukkan dengan utuh seperti di Malang, Pasuruan, maka hasilnya kita bisa memanfaatkan mereka. Kalau sudah hancur begini, apa yang bisa kita harapkan? Ya, Mas Cokro menyesal? Aku sedih sekali melihat kejadian seperti ini. Oh, perang puputan. Aku kehilangan orang-orang terbaik Mataram. Ngabehi Ketawangan, Eyang Tumenggung Surotani. Oh. Alap-alap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Ku minta uruslah jenazah Eyang Surotani. Masukkan dalam peti dan kita bawa ke Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kami telah mengemasi jenazah para pembesar Mataram, dan terutama Eyang Surotani telah kami rawat dengan baik. Bagaimana dengan yang lain? Eyang Mangkubumi dan Eyang Martoloyo masih mengejar penjahat-penjahat yang melarikan diri. Sebelum meninggalkan Mataram, kibarkan panji-panji Mataram di atas Wirosaban ini. Kibarkan di atas puncak kelapa, biar tahu bahwa Mataram tidak bicara kosong. Hamba Kanjeng Sinuwun. Selain itu, kibarkan pula bendera hitam sebagai tanda perkabungan. Aku tidak bisa membiarkannya ini berlarut-larut. Alap-alap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Atur pasukanmu, jaga Wirosobo dengan baik, dan aturlah bagaimana menjamin keamanan di sini. Aku sendiri ingin ke Sedekari. Aku ingin bertemu dengan Eyang Giri yang agung. Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Aku tidak ingin membiarkan Surabaya dan Mataram saling bertentangan dan bermusuhan. Tolong alap-alap, katakan pada Eyang Martoloyo dan Eyang Mangkubumi, kalau aku pergi menemui Eyang Giri yang agung. Maka demikianlah, tanpa diketahui oleh siapapun, Sultan Agung Senopati Engalogo Ngadurahman Nanyokrokusumo menuju ke Istana Sedekari. Baru kali ini saya melihat Mas Cokro begitu sedih. Kenapa hal itu bisa terjadi padanya? Dia seorang senopati, tapi hatinya sangat lembut. Aku heran melihatnya. Barangkali ia terpengaruh oleh sikap Aji Sukmo yang selama ini dekat dengannya. Lagi pula Kiwari juga memberikan peran besar dalam hidupnya. Akan tetapi, Mas Cokro sendiri yang meminta kita melebarkan sayap dan memperingatkan pada sekutu Surabaya. Dan sekarang, setelah terjadi pada Mataram, ia nampak berduka cita sekali. Biarkanlah alap-alap. Semuanya ini telah terjadi. Yang penting sekarang, bagaimana kita melakukan amanatnya. Kita harus melakukan penghormatan pada jenazah Kanjeng Tumenggung Surotani. Lalu kita melakukan pengibaran panji-panji Mataram di seluruh Wirosaban ini. Baiklah, Paman. Saya akan melaksanakan titah paduka. Saudara-saudara, pada hari ini di Wirosaban, kita kibarkan panji-panji Mataram. Panji-panji merah, hitam, putih telah berkibar di seluruh Wirosaban. Selain itu juga, berkibar bendera hitam di sebelahnya. Kita tidak akan mundur, sekalipun banyak kehilangan prajurit. Nah, saudara-saudara, kali ini Tumenggung Anombara Tigo diminta untuk mengamankan wilayah Wirosaban bersama alap-alap. Lainnya bisa kembali ke Wirosaban untuk kembali ke kota raja. Jenazah Eyang Surotani yang telah kita rawat dengan baik, supaya kita bawa ke kota raja. Mataram berduka cita karena kita kehilangan orang yang terbaik, yang bisa dijadikan panutan bagi seluruh Kawula Mataram. Saudara-saudara, mari kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kawan-kawan kita yang telah tewas di Palagan. Yang kedua, kita mengucapkan syukur karena kita bisa menunjukkan bahwa Mataram masih punya kekuatan. Tetapi janganlah kita lengah, sebab aku melihat bara merah di timur yang masih mengancam setiap saat. Orang-orang Mataram akhirnya kembali dari Wirosaban. Jenazah Tumenggung Sepuh Surotani dikemas dalam peti dan ditandu prajurit-prajurit pilihan. Para pengusung tandu diiringi pasukan yang gagah perkasa. Sisa-sisa pertempuran masih mewarnai suasana di sepanjang perjalanan mereka. Yang ada hanya duka cita yang dalam.
Sementara itu, Sultan Agung Senopati Enggalogo Ngadurahman Nanyokrokusumo kini telah sampai di Istana Sedekari. Suasana di Istana Sedekari sunyi senyap, hening dan mati. Tak ada anak-anak bermain, tak ada para emban yang main dakon seperti biasanya di Wisma Magnanti. Suasana benar-benar tintrim dan menyayat. Nak Mas Prabu, maafkan sebelumnya karena kami tidak bisa menyambut kehadiran Nak Mas Prabu dengan upacara kemegahan. Ampunkan hamba, Gusti Ratu. Hamba ingin sowan pada Eyang Buyut. Lama sekali hamba tidak sowan. Hamba ingin menyampaikan ulu bekti dan sembah pangabekti hamba pada Eyang Giri yang agung. Nak Mas Prabu, sekali lagi saya minta maaf. Barangkali Kanjeng Sunan tidak bisa menemui Nak Mas Prabu. Gusti Putri, kenapa? Perkenankanlah hamba untuk bertemu beberapa saat saja. Sekali lagi, saya pribadi minta maaf. Beliau sakit keras dan tidak bisa bangkit dari pembaringannya. Hamba benar-benar ingin sowan. Tapi jika Eyang Giri terbaring, Gusti Putri, parakah sakit Eyang Giri? Kanjeng Sunan sudah terlalu sepuh. Lama sekali beliau tidak turun dari pembaringan. Hamba benar-benar bersedih. Kanjeng Sunan sudah sepuh, Nak Mas Prabu. Mau apa lagi? Padahal lama sekali Nanda rindu sowan beliau. Sekarang Nanda tidak bisa sowan. Nak Mas Prabu, maafkan kami. Tapi saya akan berusaha untuk bicara dengan beliau. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ada Priagung yang ingin sowan. Priagung mana, istriku? Priagung Mataram, Nak Mas Rangsang Sinuwun. Apa? Nak Mas Rangsang kemari? Cucuku, Nak Mas Rangsang. Istriku, ajaklah ia masuk kemari. Aku ingin bicara dengannya. Aku memperkenankannya. Ajaklah ia masuk. Ajaklah kemari. Salam hormat dan sembah pangabekti hamba Eyang Giri yang agung. Anggir Prabu, Tuhan memberkatimu. Damai dan sejahtera menyertaimu, anakku. Buyutku. Eyang Giri junjungan hamba, sesembahan seluruh kaula Jawa Dwipa. Ampunkan hamba, hingga baru kali ini bisa sowan kemari. Hamba turut berduka cita atas gugurnya putra-putra Surabaya di Palagan Wirosaba. Sudahlah. Semoga ini sebuah kekeliruan, anakku. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan semua ini dapat menjadi pelajaran untukmu. Aku tahu sebetulnya masalah ini tidak perlu terjadi. Semua ini kesalahan anakku. Semua keluputanku. Eyang Giri, hamba mohon ampun. Hamba tidak bermaksud untuk menentang Eyang Giri. Lebih-lebih melawan Surabaya. Sama sekali bukan itu maksud hamba. Ya, anak Mas Prabu, apabila aku sudah mati, Purbawaseso ku serahkan ke tanganmu. Barangkali aku tinggal sebentar berada di sini. Kelak yang menggantikan kedudukanku ini adalah Adimas Panembahan di bukit. Aku tidak menyerahkan semuanya pada anak Mas Pekik. Pamanmu tidak bisa memegangnya. Biarlah ia mengurus pemerintahan yang ada di Surabaya ini. Akan tetapi keulamaannya biarlah dipegang Dimas Panembahan. Eyang Giri, ternyata Eyang Giri telah memandatkan semua yang Eyang kerjakan selama ini. Aku sudah tua, Angger. Dalam pandangan hidup orang tua, kemudahan dan keperkasaan hanya ada pada anak-anakku. Cucu buyutku semuanya. Aku sudah pasrah ke pangkuan yang maha kuasa.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan permohonan dan doaku ini. Eyang Giri, mohon doa restu. Mohon berkatmu, Eyang. Mendekatlah kemari, Angger Prabu, cucu buyutku. Ayo, mendekatlah kemari. Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurahman Nyokrokusumo merangkak sambil menyembah mendekati pembaringan Eyang Giri yang sedang sakit. Eyang Giri mengulurkan tangan kanannya dengan gemetaran lalu memberkati Sultan Agung. Anakku, kemudahan dan keperkasaanku kuserahkan dan kuberikan kepadamu. Semoga Tuhan memberkatimu, Ngger. Biarlah mahkota emas ada padamu. Lihatlah sesuatu dengan dingin. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih mesra. Lakukanlah segala sesuatu seperti kau menghadapi saudara-saudaramu. Kau seorang pemimpin yang mendapat wahyu duduk di tahta Mataram. Dan sesungguhnya kau akan berkuasa di seluruh Jawa Dwipa ini. Setelah memberkati Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurahman Nyokrokusumo, Raja Giri muwun dan menangis panjang. Dari bibirnya keluarlah senandung duka yang paling dalam. Aduh, Pangeran Gusti Kang Moho Kuwoso, hamba menyerahkan semuanya ke dalam pangkuanmu. Biarlah apa yang kulakukan selama ini menjadi pasurian, menjadi pegangan pada orang-orang yang kuberikan ajaranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua menundukkan kepala, semua meneteskan air mata duka, semua bergetar menyebut asma Tuhan yang Maha Kuasa. Raja Giri yang agung memandang langit-langit kamar dengan wajah muram dan pucat pasi. Wajahnya yang keriput kini berhiaskan air mata. Sudahlah, Ngger Prabu. Karena damai dan sejahtera Tuhan menyertaimu. Sekarang kau bisa meninggalkan tempat ini. Matur nuwun, Eyang Giri. Terima kasih atas semuanya. Hamba nyuwun pamit. Hamba menyerahkan semuanya. Hamba mengucapkan syukur kepada Eyang Giri. Tuhan menyertai Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan. Sudahlah, jangan bersedih, istriku. Yang Maha Kuasa telah menunjuk. Biarlah Mataram bersinar dan menjadi panutan anak cucuku. Aku sudah rela. Dia sesungguhnya yang bisa menjadi panutan. Dia kelak akan melebihi kekuatanku, akan melebihi kekuasaanku. Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan. Iya, hanya itu yang bisa kulakukan. Mataram diberkati karena Wahyuning Budi sudah ada di sana. Cumondo di alas Mentauk saat pemanahan membuka belukar itu. Ia orang yang selalu tirakat dan prihatin akan hidupnya, selalu nrimo dan eling. Sekarang Wohing Pakarti wis tumiba. Wahyu telah turun di bekas hutan Mentauk. Inilah yang dulu kukatakan bahwa kelak di Mataram akan berdiri kerajaan besar yang menguasai Jawa Dwipa ini. Sekarang tinggalkanlah aku sendiri semuanya. Ayo pergilah. Aku ingin sendirian istri-istriku. Raja Giri yang agung berusaha mengatur napasnya. Ia mengheningkan cipta, bersemadi yoga dalam tahajud panjang. Ia memandang langit-langit kamar, namun seakan mampu menembus langit-langit kamar yang membatasi ruangan itu. Sedangkan Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurahman Nyokrokusumo yang keluar dari bangsal Proboyekso Kencono Sedekari, wajahnya nampak bersinar-sinar. Ia melangkah dengan gagah, wajahnya seperti bercahaya dan diselubungi tabir.
bagaimana, Kang Mas? Kita bisa kembali ke Mataram. Eyang Giri sakit keras? Iya, Eyang Giri dalam keadaan sakit payah. Beliau sudah tidak bisa bangkit dari pembaringan. Mari kita pergi. Kita kembali ke Mataram. Mas Cokro... Ada apa? Ada apa, Wulan? Apakah Mas Cokro tidak ingin menunjuk beberapa pengawal pribadi untuk mengawasi dan menjaga Eyang Giri? Tidak. Aku tidak ingin menyulut kerusuhan lagi. Kalau Paman Peki tahu, nanti bisa ribut. Tidak. Aku tidak bisa. Lebih baik kita pulang ke kota raja. Aku terus terang tidak rela jika Paman Peki kelewatan membiarkan Eyang Giri seperti itu. Namun aku tidak bisa. Tidak bisa. Nini? Iya, Kakang. Tolonglah aku mempersiapkan segalanya. Kau ikut aku ke istana. Kakang? Iya. Gusti Ratu Longayu dan Gusti Ratu Adi sangat sibuk untuk mempersiapkan ubu rampe pemakaman Eyang Surotani dan penyambutan bala tentara Mataram yang baru pulang dari Wirosaban. Kakang, aku sudah lama tidak terlihat dalam keluarga istana, Kakang. Nini, janganlah khawatir. Aku akan ada di dekatmu dan aku akan selalu membantumu. Ku minta anakmu Roro Sunti juga kau ajak supaya dia juga kenal dengan kalangan istana. Jangan hanya dengan kakeknya saja. Aku akan berusaha, Kakang. Tapi apakah ini tidak menyalahi aturan? Sama sekali tidak. Aku mengerti kau mudah bergaul dan bisa diajak kerjasama dengan orang-orang istana. Kau tidak perlu khawatir. Apabila kau menghadapi kesulitan, datanglah padaku. Ayo, kita berangkat ke istana. Sekarang, Kakang? Iya, sekarang. Jangan sampai terlambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Lihatlah ini. Orang-orang Mataram sudah kembali. Mereka mengusung jenazah Eyang Surotani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakang, ayolah, kita menemui Gusti Ratu. Cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Eyang Mangkubumi. Iya. Hamba akan menyampaikan berita duka ini pada seluruh kaulo Mataram yang berhimpun di alun-alun Mataram ini. Iya. Sampaikanlah. Kau yang berhak untuk menyampaikannya. Jika nanti kurang, hamba mohon Eyang Mangkubumi untuk melengkapinya. Lakukanlah, Paman. Saudara-saudara, hari ini Mataram dalam suasana berkabung. Baru saja kami kembali dari Palagan Wirosaban, mengakhiri peperangan panjang. Banyak pengorbanan untuk membela negara. Dan korban besar Mataram adalah kepergian putra-putra Mataram. Jenazah yang sedang disemayamkan di Masjid Agung adalah jenazah Kanjeng Tumenggung Sepuh Surotani. Beliau telah kembali ke rahmatullah dengan damai dan sejahtera. Kami harap seluruh kaulo Mataram juga berdoa untuk para arwah kawan-kawan kita yang menjadi korban di medan Palagan Wirosaban. Untuk itu, marilah kita mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh putra-putra Mataram adalah yang terbaik bagi seluruh kaulo alit ataupun siapa saja melengkapi warna hidup. Sesuai dengan ungkapan Jerbasuki Mawabeo, apabila kita ingin mendapat sesuatu, kita harus rela mengorbankan sesuatu untuk mempertahankan keberadaan kita. Saudara-saudara, dengan berakhirnya peperangan di Wirosaban bukan berarti kita telah merampungkan segalanya. Tapi ini justru awal dari perjuangan kita. Seandainya pemerintah membutuhkan saudara-saudara, apakah kalian sanggup untuk membela negara dan pemerintahan Mataram? Terima kasih. Saudara-saudara telah menyanggupi apa yang kami sampaikan. Dan mudah-mudahan itu menjadi catatan dalam hati dan sanubari saudara-saudara, bahwa pemerintah Mataram sangat memperhatikan saudara-saudara. Demikian sebaliknya, saudara-saudara mencintai pemerintah Mataram
menjunjung tinggi panji-panji Mataram, panji-panji merah hitam putih, supaya terus berkibar di Jawa Dwipa ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Dalam suasana perkabungan itu, rakyat Mataram tidak kehilangan semangatnya. Mereka makin mencintai junjungan mereka yang telah berkorban di Wiro Saban. Mereka menghormati persemayaman jenazah Kanjeng Tumenggung Sepuh Surotani yang telah tewas di Palagan Wiro Saban di tengah Kali Andoko atau Sungai Berantas. Pangeran Mangkubumi memperhatikan semua yang hadir di alun-alun utara dengan penuh keharuan. Allahu Akbar! 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 Terima kasih saudara-saudara. Memang kita melakukan segala sesuatu hanyalah untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebesaran Yang Maha Kuasa. Demikian pula dengan apa yang kita lakukan selama ini. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu bagaimanapun dan apapun yang ada di depan kita, semuanya hanya berkat kemurahan dan kebesarannya pada kita orang-orang Mataram. Kita yang masih diperkenankan untuk menikmati hidup dan kehidupan di sini harus mengucapkan puji dan syukur bagi mereka yang telah dipanggil ke hadiratnya melalui peperangan yang terjadi di Wiro Saban. Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Saya mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh putra-putra Mataram. Semoga saudara-saudara tabah dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan bagi para janda putra-putra Mataram dan keluarga yang ditinggalkannya akan mendapat santunan yang layak dari pemerintah Mataram. Untuk itu janganlah khawatir saudara-saudara. Kami telah mengatur. Sekarang, marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri yang ada. Waktu selanjutnya akan dilakukan upacara penguburan jenazah bagi putra terbaik Mataram. Sepulang para prajurit Mataram yang kembali dari medan pertempuran, maka Mataram dilanda duka cita yang amat dalam. Hari itu dinyatakan hari berkabung untuk menghormati patriot-patriot Mataram yang telah meninggal di medan pertempuran. Pada hari itu juga, Nini Warih mendapat tugas dari istana untuk menjumpai janda Tumenggung Surotani. Di Wisma Katumenggungan, suasana amat menyayat hati. Terdengar para istri dan putra-putri Tumenggung Surotani menangis dan menjerit. Terima kasih atas perhatian Kanjeng Sinuwun. Pemerintah Mataram sangat berduka cita dan sangat kehilangan. Semoga santunan ini diterima dengan senang hati, Nyai Tumenggung. Nyai Carik Panjang Emas. Hamba percaya Eyang Surotani mendapat tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Perjuangan Eyang Surotani sungguh luar biasa. Tidak ada yang lebih berarti dari apa yang dilakukan beliau. Nyai Tumenggung, hamba juga turut berduka cita yang paling dalam. Carik Panjang Emas, Kakang Surotani begitu cepat meninggalkan aku. Hamba turut merasakannya, Nyai Tumenggung. Hamba juga ikut merasakannya. Bagaimana pedihnya Nyai Tumenggung menghadapi masalah ini. Nyai Carik dan kau Carik Panjang Emas, sampaikan rasa syukurku atas perhatian pemerintah Mataram. Sehabis masa perkabungan, aku sendiri akan sowan di hadapan Mas Cokro. Nyai Tumenggung, karena tugas hamba masih banyak dan harus menyampaikan santunan dari pemerintah Mataram kepada mereka yang berhak untuk menerima. Untuk itu hamba mohon pamit. Hamba mohon diri, Nyai. Hamba mohon pamit, Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nyai Tumenggung Surotani terharu sekali menerima santunan dari pemerintah Mataram yang disampaikan oleh Ki Warih dan istrinya. Ki Warih dan istrinya mendapat tugas untuk membagi-bagikan santunan bagi para janda yang telah ditinggalkan suaminya di medan Palagan Wirosaban. Sepulang dari Sedekari, Sultan Agung Ngalogo Ngadurahman Nanyokro Kusumo langsung masuk ke Sanggar Pamujan. Hatinya sedih tiada terkira, menanggung derita atas kepergian orang-orang Mataram dan putra-putra terbaik Mataram dalam peperangan. Bagaimana aku tidak mohon, Nimas Ratu? Aku tidak mengerti, Kang Mas Prabu. Mudah-mudahan apa yang terjadi dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tidak menghormatimu. Tapi mengapa begitu besar korban dalam pertarungan itu? Karena mereka tidak mendengarkan nasihatku. Janganlah menyalahkan dirimu. Kau tidak bersalah, Kang Mas. Oh, aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin aku tidak bersalah, Nimas? Aku sangat bersalah. Aku sulit menerima semua ini. Kalau mau tahu siapa yang bersalah, sebetulnya adalah Pangeran Pekik. Oh, siapa? Paman Pekik? Iya. Dialah yang menyulut semua. Karena ia tidak terima. Bahkan berkat yang diberikan Eyang Giri pun tidak diterima dengan rasa syukur. Ia selalu murka dan serakah. Aku benar-benar tidak bisa menerima semuanya ini. Kanjeng Romo menyerahkan kedaulatannya untuk masalah keulamaan pada paman Panembahan di bukit. Artinya aku sudah tidak diterima lagi. Lebih-lebih orang-orang yang lari dari Renong dan Lumajang, semuanya ditampung untuk membangun Gresik. Ini bagaimana? Kanjeng Pangeran, hamba mohon Kanjeng Pangeran bersabar. Kekalahan kita di Wirosaban ini cukup menjadikan pukulan berat buat kita semua. Kita harus berpikir. Iya, aku tahu. Justru itulah yang membuatku semakin bimbang, Bagaskoro. Hamba Kanjeng Pangeran. Apakah Kanjeng Romo sudah tahu masalah pertempuran di Wirosaban dan kekalahan kita? Apa yang tidak didengar Kanjeng Sunan? Semua dapat didengar dan dilihat Kanjeng Sunan, sekalipun ia berbaring di dalam pembaringan. Artinya, Kanjeng Romo makin tidak percaya padaku lagi. Begini Kanjeng Pangeran, hamba punya usul. Tentang apa lagi, Bagaskoro? Tentang apa lagi? Yang bertempur di Wirosaban hanyalah orang-orang kita. Kita belum mengerahkan seluruh sekutu Surabaya. Nah, karena kemarin kita berjalan sendiri dan tidak mendapat restu dari Eyang Giri, bagaimana seandainya kita menghimpun lagi para pemimpin di bawah kekuasaan Surabaya? Maksudmu? Hamba akan ke Rembang, ke Tuban, ke Sedayu, ke Dukun, Lasem, Jepon, Pati, dan Juwana. Semua akan hamba panggil. Kita juga melibatkan orang-orang Bangkalan dari Madura, orang-orang Pamekasan. Kita berhimpun dan menghadap Eyang Giri supaya mendapat doa restu. Kita kalah karena tidak mendapat doa restu Eyang Giri, Kanjeng Pangeran. Kau ini, apalagi doa restu? Kau ini usulmu tidak masuk akal, Bagaskoro. Karena kita melangkah lebih dulu baru minta izin, Kanjeng Pangeran. Itu kesalahan kita kemarin. Sekarang kita harus mengatur lebih baik. Pasukan Tuban masih lengkap. Palang, Derajat, Sedayu, Dukun, Bungu, Waru, Sukolilo. Nah, dan kita juga masih memiliki kekuatan dari Pasuruan. Paman Kapulungan masih hidup. Ya, pengkhianat. Aku tidak akan pernah mengikut sertakannya. Tidak akan pernah. Bagaimana dengan orang-orang Panarukan? Orang-orang Belambangan? Mereka masih bisa kita pengaruhi. Kadang-kadang usulmu masuk akal sekali, Bagaskoro. Tapi aku harus membicarakannya dengan yang lain. Pagi-pagi sekali, tolong ajak kemari Paman Martonegoro, Paman Besagi, dan seluruh pimpinan serta pemuka sekutu Surabaya. Bagaimanapun juga kita harus menghimpun lagi kekuatan yang tersisa. Kita masih memiliki kekuatan besar. Senangnya lihat keluarga kita Budani. belum mengerahkan seluruhnya. Hamba yakin kita masih mampu menghadapi orang-orang Mataram. Kalau kemarin kita mengadakan penyisiran secara menerabas, kita bisa melakukan gerakan-gerakan berputar, melingkar, hingga memberikan pukulan-pukulan seperti senjata bumerang. Artinya kita akan tetap menantang Mataram. Kenapa tidak? Jangan tanggung-tanggung, Kanjeng Pangeran. Kita sudah terlanjur basah. Kita tidak akan membiarkan orang-orang Mataram merasa besar. Hamba malu sekali saat memperhatikan panji-panji Mataram berkibar di seluruh Wirosaban. Hamba tidak terima ini. Hamba tidak terima. Baiklah, Bagaskoro. Pemikiranmu nampaknya masuk akal. Aku minta kita perlu sekali lagi bertemu dan mari kita merenungkan pendapatmu itu. Apakah benar-benar bisa masuk akal atau tidak? Bagaskoro.
Pakit benar-benar murka, marah bercampur sedih. Kekalahan Dewi Rosaban sungguh memukulnya. Lebih-lebih ia sendiri tidak berani turun di medan perang, sementara orang-orangnya kalang kabut, dan prajurit-prajurit yang maju di Wiro Saban tak satu pun yang tersisa. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini dalam episode ke-19 yang akan datang dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Sampai jumpa.